Selamat sore jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Belajar dari kehidupan seorang Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan, seorang pemazmur yang disukai. Betapa puji-pujian tidak pernah lepas dari kehidupan Daud. Dalam kesesakan maupun keberhasilannya, pujian kepada Tuhan dia naikkan. Dalam lembah air mata maupun sorak-sorai sukacita, mazmur dan ucapan syukur dia naikkan kepada Tuhan. Bahkan dalam titik terendah di kehidupan Daud, ketika semua orang meninggalkan dia, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan dia tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Mari sore hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi yang kita alami, dimanapun kita berada, kita mau menaikkan puji-pujian yang tinggi bagi Tuhan. Mendeklarasikan bahwa Yesus kita hidup, Dia ajaib, Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Dengan percaya kita tahu bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Mari bersama-sama kita mengangkat hati kita dan berkata, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, betapa hati kami percaya kepadamu Tuhan. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh yes, amin Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Ya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh inilah yang kami percayai Tuhan, bahwa Engkau perlindungan kami, Engkau gunung batu keselamatan kami. Kepadamu hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu, angkat jiwamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah
tidak akan pergi dari hidup kami Tuhan. Amin. Seumur hidup kami melihat Engkau setia. Yes. Engkau baik dan sungguh sangat baik. Amin. Biar segenap nafas dalam hidup kami menyanyikan kebaikan Tuhan, menyanyikan kebesaran Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup. Amin. Dan Engkau berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sing together. And all my life you have been faithful. Yes, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. You are faithful, Lord, and all my life you have been faithful. Yes, Jesus, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every
the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sebab hidup kami adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar seumur hidup kami menyanyikan kebesaran-Mu. Yes. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, aku
kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, mari deklarasikan bersama. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, Tuhan, dan ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Sebab Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang memegang kuasa di langit dan di bumi, Tuhan. Kepadamu hati kami percaya, kepadamu kami memegahkan kebesaran nama-Mu, Tuhan. Oh haleluya, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja.
Kami bersyukur karena dalam hidup kami merasakan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia. Dan biar itu menjadi patokan hidup kami. Untuk juga tetap mau setia kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat segala anugerah-Mu bagi kami. Dan biar terus hidup kami dimurnikan oleh firman-Mu. Terima kasih. Kami berdoa semua ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua teman-teman. Kembali kita bertemu dalam pendalaman Alkitab, murnikan dirimu. Ya. Jadi Tuhan itu ingin kita benar-benar murni, pure. Tidak ada campuran, tapi bersih, tulus, benar-benar seperti kristal. Ya. Dan hari ini setelah kita melalui 2 minggu berbicara, kita akan bicara tentang panggilan tinggi sorgawi. Panggilan tinggi ini mempunyai satu syarat yang penting dan terpenting, yaitu holiness, kekudusan. Jikalau kita ingin bergabung dengan Tuhan, mau tidak mau, karena Allah itu Allah yang maha kudus. Dan semua orang yang berkata saya mau percaya kepada Yesus, maka hidupnya harus yaitu menjadi kudus. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya, Tuhan itu memanggil kita dengan panggilan yang sangat tinggi. Nanti kita berikut bicara panggilan kita ini panggilan sorgawi dan panggilan tinggi. Karena itu saya gabung panggilan tinggi sorgawi. Waduh, kalau kita dipanggil dalam satu perusahaan yang paling top di dunia, paling besar, paling hebat, dan saudara harus melalui yang namanya proses penerimaan, ya, sudah dites, diuji, macam-macam ujian supaya sudah bisa diterima. Nah, kita tentu bangga sekali kalau kita bisa diterima dalam satu perusahaan yang besar. Saya dulu setelah lulus dari ITB, saya diterima di perusahaan pertama di PN, ya, perusahaan negara, ya, karena kita semua dari lulusan insinyur semua diminta masuk perusahaan negara, ya, tapi saya di situ kurang lebih beberapa bulan nggak ada kerjaan begitu. Saya melihat teman bos saya sendiri baca koran dan sebagainya. Saya lalu resign, saya nggak mau. Saya keluar lalu mencari tentu perusahaan yang baik, ya, dan waktu itu IBM, International Business Machine. Karena itu perusahaan yang ternama sekali. Saudara, dan kalau saya diterima, saya tentu sangat senang. Tentu ada syarat. Nah, itulah. Kalau kita mau diterima oleh Tuhan dalam kerajaannya, maka syarat utama ini tidak bisa ditawar, yaitu menjadi kudus dan ditambahi di dalam seluruh hidupmu. Kudus seluruhnya, sama seperti Tuhan itu kudus seluruhnya. Nah, Dia memanggil kita. Namun kita melihat banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena itu begitu banyak orang Kristen yang menjadi Kristen.
agama terbesar di dunia ini Kristen dan Katolik adalah agama yang paling banyak dianut. Tetapi kalau yang benar-benar pengikut Yesus itu sedikit. Kenapa? Karena ya ini kriteria menjadi kudus ini untuk seluruh hidup tidak mau dipenuhi. Kenapa harus dipenuhi? Ayat ini berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi karena aku kudus, kamu juga harus kudus. Ya. Dan kudus ini dalam seluruh hidupmu. Ini perintah. Jadi bukan opsi. Ya bolehlah kalau sebagian. Tidak. Kudus dalam seluruh hidupmu. Ya. Nah kenapa kita berkata mana bisa? Nanti dulu. Kita punya Allah yang maha besar, maha kuasa. Dia punya kemampuan. Kalau dia minta, dia mampu melakukan apa yang dia minta. Ya, saudara masuk satu perusahaan untuk supaya bisa melaksanakan, saudara akan mengalami apa? Training, betul nggak? Tidak langsung terus bekerja, tapi melalui training. Nah saya dulu juga begitu, diterima, ditrain lagi. Ya, untuk bisa mengadaptasi sesuai. Nah, jadi kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, kalau dia berkata hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kita berkata mana bisa. Nah itulah saudara. Tapi kalau itu yang memerintahkan Tuhan, masa dia nggak mampu? Ya. Dan kemampuan Allah ini bukan dilakukan dengan kekerasan, tapi dia begitu luar biasa, mempunyai karakteristik sehingga dia itu sabar dan menunggu. Seperti 1 Tesalonika 5 ayat 23, 24 berkata, dan Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ya, bahasa Indonesia dimulai dengan kata semoga Allah damai sejahtera. Semoga. Lebih baik kata semoga itu dihapus ya. Sebetulnya enggak ada kata semoga itu. Ya, ini karena pengaruh dari pikiran manusia. Jadi Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, dan roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Jadi dia itu mau menguduskan kita mulai dari roh, jiwa, tubuh sampai nanti Tuhan datang bertemu dengan kita yang memanggil kita lebih dulu sebagai orang berdosa, sekarang sudah diproses, akan terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena ia yang memanggil kamu setia. Ia juga akan menggenapi. Jadi perhatikan. Ya, jadi Allah itu yang punya kuasa. Dia akan menggenapi. Kenapa dia menggenapi? Karena dia setia. Orang kalau setia itu mesti sabar. Karena itu kalau saudara mau dengan Tuhan, saudara mesti setia. Jangan cepat-cepat, belum dimatangkan, saudara sudah tarik lebih dulu. Ya seperti orang masukkan roti, belum matang ditarik dulu ingin makan. Ya nggak bisa. Saudaraku, Allah kita setia. Dan dia akan menguduskan seluruhnya.
Tapi dari roh dulu. Nah, lihat gambar ini. Ya. Jadi gambar ini adalah manusia itu terdiri dari 3 bagian. Lingkaran yang dalam itu roh, yang merah itu jiwa, yang coklat itu tubuh. Nah, di tubuh ini ada 5 panca indera yang bisa menangkap dari luar. Dan inilah jalur supaya bisa masuk ke roh kita. Ya. Ada satu alat paling penting dari panca indera kita, yaitu telinga. Karena itu Tuhan selalu berkata, ya perhatikan apa yang kamu dengar. Karena itu dalam perjanjian lama selalu dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Karena memang telinga kita ini adalah satu-satunya jalur supaya roh Tuhan ini bisa masuk ke dalam roh kita, yaitu melalui firman Tuhan. Sudah melihat gambar itu. Jadi firman Tuhan diperdengarkan karena kata Tuhan, iman datang dari pendengaran. Benar tidak? Mendengar firman Tuhan, ya. Dan kata firman di situ rema. Jadi perkataan Tuhan ini mau dimasukkan dalam roh kita lebih dulu, ya. Mata kita, mata jasmani tentu ingin melihat sesuatu yang indah. Nah, selain mata jasmani, Tuhan beri mata rohani. Roh kita, setelah kita punya iman, maka mata iman kita ini lalu bisa mulai melihat janji Tuhan, yaitu dalam firman-Nya. Apa yang kita baca? Oh, ada sorga, ada kemuliaan, ada hidup kekal. Jadi mata kita mesti pakai juga untuk membaca. Membaca apa? Janji-janji Tuhan. Telinga kita untuk mendengar janji-janji Tuhan, ya. Dan manusia itu, roh ini hebat. Kalau sudah diisi dengan firman Tuhan itu roh. Roh itu gelombang. Jadi dia bisa merambat, ya, kemana? Ke jiwa kita. PI itu pikiran, PE perasaan, K itu kehendak. Jadi pikiran, perasaan, kehendak kita mulai dipengaruhi, ya. Nah, banyak orang itu pikirannya dominan, sehingga pikirannya yang mempengaruhi kehendaknya. Atau perasaannya, kalau laki pikirannya mempengaruhi kehendaknya. Kalau wanita perasaannya mempengaruhi kehendaknya. Nah, itu biasanya manusia duniawi begitu. Tapi manusia rohani tidak begitu. Manusia rohani itu kehendaknya, K itu yang harus kuat. Bukan pikirannya kuat, tapi kehendaknya yang kuat. Kehendaknya untuk menurut. Karena itu saya tuliskan, kehendaknya ditundukkan kepada kehendak Allah. Nah, kita mesti belajar menundukkan pikiran, perasaan kita. Karena ini yang sering mau menguasai kita. Mestinya kehendak Allah yang menguasai pikiran dan perasaan kita. Karena itu saya menyampaikan, yaitu namanya God's will. Ya, memang saudara tahu God's will quotient. Di dunia ini kita mengerti tentang IQ, intelligence quotient. Lalu EQ, emotional quotient. Itu memang baik, tapi saya berkata ada satu quotient yang tidak pernah dibahas, yaitu will quotient. Ya, ini disertasi saya ini. Will quotient ini
yang dari Tuhan ini mesti kuat. Menundukkan pikiran dan perasaan kita. Karena ini yang bikin masalah. Caranya bagaimana kalau kita suka datang pada Tuhan? Istimewa berdoa dan berpuasa. Ya, Mazmur 35 ayat 13 mengatakan, I humble my soul with fastings. Mestinya dalam bahasanya ada S-nya, fastings. Dengan puasa. Waktu orang berpuasa itulah dia mau menundukkan namanya dagingnya dan kehendak Allah yang terjadi. Nah, menarik sebab pengudusan seluruhnya ini bukan dilakukan oleh kita, tapi oleh Allah damai sejahtera. Ya, apa artinya? Artinya Allah ini mau, karena sifatnya damai. Dia mau berdamai. Tapi kalau orang bermusuhan mau berdamai, wah mesti bayar. Coba anak saudara dengan tidak sengaja membakar ya sesuatu, lalu kena rumahnya orang di sebelah. Dia pasti marah. Mau damai? Boleh. Gimana? Engkau mesti bayar, betul nggak? Mana bisa sudah berdamai, oh ya maaf ya anak saya kecil nggak ngerti. Loh, ya salah papa mamanya yang tidak menjaga. Nggak bisa dong, bayar. Nah Allah kita ini mau membayar harga perdamaian atau pendamaian. Ya. Nah, pendamaian manusia dengan dirinya, dia yang bayar. Berarti ini melulu inisiatif Allah. Allah mau berdamai itu karena inisiatifnya. Dia mau bayar harga pendamaian ini yang mahal. Ya. Karena tidak bisa dibayar oleh orang berdosa. Karena itu kalau ada orang berkata, aku mau nebus dosa. Loh, kok nebus dosa? Dengan apa nebus dosa? Ya, enggak mungkinlah manusia bisa membayar, harganya terlalu mahal. Kita Mazmur berkata, harga tebusannya mahal. Kalau dosa itu bisa dibayar orang kaya, wah, habis berbuat salah, ya kasihlah ya sedikit sebagian supaya menghapus dosaku. Enggak bisa. Nah Tuhan memberitahu ada harga yang dia bayar sendiri. Karena itu kita hamba-hamba Tuhan diutus Tuhan untuk memberitakan ini. Ayo toh, ayo diajak damai oleh Tuhan. Masa enggak mau? Sudah dibayari oleh Allah. Kenapa menolak? Karena itu orang yang menolak Yesus, dia akan celaka. 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21, firman Tuhan berkata, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Wih, bukan main. Tuhan mengirim hamba-hambanya, bahkan minta manusia, ya, ayo toh, ya kami meminta kamu. Karena itu kalau ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang menyampaikan Injil kepada orang dunia, seringkali kok mau maksa saya untuk ikut Yesus. Bukan maksa, meminta, ya, meminta apa? Lanjutkan ayat ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena itu hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, ya pekerja-pekerja gereja seringkali memberitahu pada manusia, ayo toh berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
kesempatan ini mau dibayar. Ya seperti inilah vaksin. Ini pemerintah yang bayar ini. Waduh, berapa ini? Nah kalau nggak mau vaksin ya terserah. Ya, ini diberi satu kesempatan. Daripada kamu nanti sakit, para orang yang divaksin punya imunitas yang lebih baik tentunya. Nah begitu juga Tuhan minta, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuat Bapa menjadi dosa. Jadi Yesus itu korban dosa. Saudaraku, supaya dalam Yesus kita ini bisa dibenarkan. Karena Allah ini bersedia membayar. Dengan apa? Dia mengutus anaknya Yesus dari 3 pribadi Allah Tritunggal. Dia utus Yesus yang disebut anak Allah. Orang salah berpikir kalau sebut anak tentu ada papa, tentu ada mama. Bukan begitu, anak itu aja keluar dari kedudukannya. Nah kalau kita berkata anak kunci, apa kuncinya kawin dulu baru keluar anak kunci. Anak pisang itu ya keluar begitu. Jadi ini istilah anak Allah itu istilah. Allah yang keluar dari kedudukannya menjadi manusia. Dan itulah pemberian Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. ya Tuhan memberikan yaitu Yesus sebagai korban pendamaian. Ya karena itu tadi katakan Allah damai sejahtera. Namun sekarang Allah kita bukan hanya Allah damai sejahtera, Allah yang setia. Ya, tadi katakan Dia akan menggenapinya. Setia dalam menggenapi. Berarti Tuhan itu berjanji menolong orang yang percaya namun yang sedia dimurnikan. Walaupun lewat penderitaan. Mau enggak? Kalau mau, Tuhan kata, aku mampu. Aku setia menolong kamu. Sampai terjadi. Dan itu dibuktikan dengan kehidupan Bapak Abraham. Bapak Abraham tidak punya anak. Tapi Tuhan kata, aku berjanji akan memberikan anak padamu. Mana mampu, tapi Allah itu setia. Yang penting ikatlah janji dengan Tuhan. Nah karena itu bagi saudara yang ingin diproses murni harus punya ikatan janji dengan Tuhan. Untuk setia dalam perjanjian. Kejadian 17 ayat 1 dan 2 berbunyi, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah inilah contoh orang yang dimurnikan. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Pure. Murni. Tidak ada cacat. Kok bisa? Nah dia lebih dulu ngomong, aku Allah yang maha kuasa. Asal kamu mau bikin perjanjian dengan aku. Mau enggak? Kalau kamu mau, masa aku enggak mampu? Aku bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa tidak bisa? Ya, aku sanggup. Tapi harus mengikat janji. Nah, ketahuilah, perjanjian dengan Allah menjadi sah kalau disertai percikan darah. Apa artinya? Darah itu menggambarkan jiwa manusia. Jadi
Manusia ini punya darah, ya, saudaraku. Dan inilah yang harus diikat janji. Jadi mesti jiwamu ini mesti sampai berdarah-darah. Ya, nanti sudah baca dalam Keluaran 24 ayat 8, 1 Korintus 11 ayat 25, Ibrani 9 ayat 20. Waktu kita mengadakan perjamuan suci, maka itu pun disebut darah perjanjian. Dalam perjanjian lama zamannya Abraham, untuk manusia ini keluar darah karena Yesus mau memberikan anaknya sampai berdarah-darah. Nah sekarang perjanjian itu kan mesti dua pihak. Pihak satu, Allah menyerahkan anaknya sampai berdarah. Sekarang Abraham, Tuhan kata, Abraham, kalau kamu mau janji dengan aku, mau nggak kamu sunat? Nah kalau orang sunat pasti berdarah. Benar nggak? Nah apakah kita sekarang orang Kristen perlu sunat? Itu Taurat, itu simbol. Nah yang sekarang perjanjian baru memberitahu apa arti sebenarnya dari sunat itu. Dikatakan sunat hati. Jadi pikiran, perasaan, kehendak kita sedia dipotong. Sampai rasa kita sakit. Aduh. Aku mikir gini kok malah di-cut sama Tuhan. Aku merasa itu baik, kok Tuhan kata enggak baik. Aku mau begini kok tidak boleh. Kan banyak begitu ya. Anak-anak muda yang mau nekat menikah dengan orang yang berbeda, bukan dalam Tuhan, ngotot. Dia enggak mau dipotong. Ah masa enggak bisa. Buktinya nanti saya buktikan. Nah, suku, apakah pikiran, perasaan, dan kehendak kita sedia dipotong? Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal diri. Lalu baru pikul salib dan mengikut aku. Karena itu kita kalau mau menggenapi panggilan Allah yang tinggi, kita mesti sedia menyangkal jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita yang bertentangan dengan Tuhan. Nah untuk ini kita mesti belajar untuk memerintah jiwa kita. Kamu jangan mikir gitu, salah. Ya kita mesti sering menegur pikiran kita sendiri. Nah ini banyak orang menjadi stres, kenapa? Ya karena stres dia dibiarkan, iya. Jadi dia tidak mau berkata, enggak boleh begitu, pikiranmu enggak baik. Enggak boleh. Nah kita ini mesti memerintah pikiran, perasaan, kehendak kita, jiwa kita ini. Hei jiwaku, hal ini jangan dilakukan, enggak boleh. Nah ini contoh, Daud melakukan ini, ya waktu dia dalam tekanan karena omongan orang fitnaan, wah coba kalau saudara mengalami itu dan saudara hanyut dan saudara makin iya orang kok terus bicara jelek tentang saya, makin lama sudah stres dan kok ya ini aku nggak salah, mereka yang gitu bukan saya. Makin saudara stres. Nah Daud adalah contoh bagaimana dia dalam stres karena mertuanya sendiri mau membunuh dia. Dan Alkitab mencatat bukan sekali. Ya, sampai 21 kali mertua ini mau membunuh Daud. Bayangin, ini orang top di negaranya saat itu. Dia dikejar-kejar sehingga Daud berkata, aku seperti kutu anjing yang dicari mau dibunuh. Ya, karena itu dia memberi mazmurnya,
menuliskan Mazmurnya dalam Mazmur 42 ayat 6 bagaimana dia menegur jiwanya sendiri. Ya, dengarkan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, saudara mesti sering ngomong. Bukan ngomongi diri sendiri seperti orang gila, bukan. Tapi kita menegur jiwa kita. Karena yang bikin saudara senang atau tidak itu pikiranmu, perasaanmu dan kehendakmu. Yang paling penting itu pikiranmu itu. Ya, kalau pikiranmu nangkapnya salah, karena itu kalau ada orang ngomong, responmu itu loh yang penting. Kalau sudah dihujat, mesti ada, oh puji Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau aku banyak difitnah, kalau aku benar, upahku besar di sorga. Kan begitu. Malah saudara mesti tanggapi positif. Saya kalau enggak begitu, waduh sudah kolaps ya. Bisa benci sama orang. Ya. Tapi faktanya, saya melayani Tuhan bukan tanpa fitnahan yang waduh, bukan main. Dan fitnahan yang dulu itu kan berlanjut. Ya toh, namanya cerita. Ya sampai dari luar kota sampai ke Semarang, sampai ya orang, ya saya berkata, ya memang kita hamba-hamba Tuhan yang benar biasanya selalu alami seperti itu. Pilihan kita, kita mau hanyut dengan stres kita, atau kita mau bersyukur. Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, mestinya begitu, kalau sudah mau sembuh itu begitu. Jangan ngikuti perasaanmu, ya, itu orang itu kok jahat ya, kok enggak ngerti saya. Jangan saudara itu punya namanya self pity, mengasihani diri sendiri. Itu enggak baik. Ya, saudara kalau memang ada orang menegur engkau mesti lihat benar enggak tegurnya. Kalau benar, ya kita bertobat begitu. Kalau enggak benar, ya kita bersyukur, puji Tuhan. Saya terima fitnah yang enggak benar, upahku besar di sorga. Ya orang yang memfitnah saya panggil, saya omongi baik-baik, saya enggak marah-marah. Dan orang yang memfitnah saya itu yang dulu saya juga ya didik, ya kasih uang untuk sekolahnya. Bisa begitu. Tidak heran bukan? Karena Tuhan pun bisa dikhianati. Setelah saya melakukan itu, aku jadi baik. Ya. Dia mengerti hati saya. Saya enggak urusan, tapi saya enggak urusan dengan apa yang diucapkan. Itu tanggung jawab dia kalau salah. Ya. Nah, karena itu yang penting sekarang prakteknya bagaimana pemotongan jiwa ini. Saudara, kalau sudah mau dipotong jiwamu, mau enggak engkau dipotong jiwamu? Nah, prakteknya di mana? Mudah, dalam pernikahan. Tujuan Tuhan memotong jiwa kita ini menguduskan jiwa kita dalam ikatan perjanjian. Nah, seperti siapa? Abraham. Abraham mengadakan perjanjian dengan Tuhan, lalu dia mesti sunat. Jadi dipotong dalam ikatan perjanjian. Ya. Dan ini perjanjian apa biasanya? Pengantin. Karena itu pengantin kalau mau
jadi satu, biasanya pendeta tanya, ya begini, bla bla bla, lalu ya, lalu didoakan. Jadi persekutuan paling intim itu dua institusi. Institusi jasmani, pernikahan manusia, suami dan istri, dan institusi rohani, pernikahan anak domba, Yesus dengan gereja. Kata Tuhan, pernikahan itu seperti tali. Ya. Dua tali. Di sini saya beri gambar tali merah dan biru. Ya. Saya tidak menemukan yang gambar berikutnya, itu kan lebih ditarik gitu ya. Kalau ini kan masih renggang gitu. Kalau ditarik dan mungkin ditarik lagi lebih kencang. Mestinya ada 3 tali dengan Tuhan, ya. Jadi pernikahan itu sebetulnya latihan. Ingat-ingat, latihan mengikat janji. Karena itu kalau orang sudah memutuskan, berarti dia tidak apa? Tidak setia. Nah, makanya yang belum menikah mikir matang-matang ya. Kalau mau cari jodoh itu mikir. Pokoknya orang, wah cantik, pokoknya kaya. Nanti dulu. Saudara lihat salah. Itu kan sebagian. Itu kan tubuh. Saudara mesti juga lihat matangnya dulu roh. Jiwanya baik enggak. Mungkin luarnya enggak baik. Enggak apa-apa saudara. Orang miskin. Tapi hatinya baik. Oh, itu jauh lebih baik saudara nikahi. Daripada orang yang kaya tapi hatinya enggak baik. Oh, celaka saudara nanti. Betul enggak? Jadi ikatan perjanjian ini dilakukan pertama dalam perkara yang kelihatan. Baru yang tidak kelihatan. Artinya kalau engkau tidak bisa setia dalam ikatan perjanjian nikahmu, agak sulit untuk yang rohani. 1 Korintus 15 ayat 46 berkata, mula-mula yang datang yang alamiah, barulah yang rohaniah. Karena itu waktu kita menikah ada ayat yang sering saya sampaikan. Yaitu Markus 10 ayat 6 sampai 9 yang berbunyi. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi pernikahan itu sebetulnya proses penyatuan. Nah kalau secara matematik 1 tambah 1 ya 2, nggak bisa 1. Mana mungkin. Nah untuk memenuhi bisa 1 bagaimana? Ya harus dipotong. 1-nya dipotong jadi 2. Lalu plus 1 dipotong juga, setengah tambah setengah jadi 1. Untuk memenuhi kriteria mereka bukan lagi 2 tapi 1. Berarti kalau begitu dalam pernikahan itu terjadi pemotongan jiwa. Waktu orang menikah saya sering memakai ayat dan hampir semua hamba Tuhan pakai ayat Efesus 5. Mulai ayat 22. Tapi sebetulnya perikop ini mesti ditambah, diturunkan ayat 21 itu masuk pernikahan. Yang dimulai dengan kata-kata ini. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah ini kuncinya. Saudara mau menikah, kalau nggak punya kerendahan hati, sudahlah ampun-ampun. Dah,
Saya katakan kalau suami karena kayanya sombong, ganteng, sombong, wanita cantik terus dia sombong, ya wah sudah pasti ribut rumah tangga pasti. Apalagi dua-dua punya kesombongan, sudahlah. Kalau nggak hancur, pasti hancur. Ini kunci ya, rendahkanlah dirimu. Tapi kata rendahkan diri itu mestinya hupotase itu bukan begitu. Hupotase berarti tempatkan dirimu di bawah otoritas. Di mana? Di dalam Kristus. Dalam suasana takut akan Kristus. Nah, jadi khususnya suami maupun istri harus tunduk pada otoritas Allah. Ya, dua-duanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Mau nggak dituani oleh Tuhan Yesus? Seringkali kita berkata Yesus, Yesus, bagus. Tapi kalau kamu tidak berkata engkau Tuanku, aku mau jadi hamba, nggak mungkin engkau bisa berhasil. Karena Yesus harus jadi Tuhan dan Kristus. Karena itu sengaja di sini tulisku dalam takut akan Kristus, bukan Yesus, Kristus. Kata Kristus itu artinya yang diurapi. Takut akan Kristus, takut kepada yang diurapi oleh Bapa. Apa artinya? Yesus telah menyelesaikan tugasnya, naik ke sorga, dia disebut Kristus yang diurapi. Kenapa? Karena dia ditetapkan menjadi penguasa semua manusia. Semua manusia harus tunduk, bertekuk lutut. Filipi 2 ayat 9-11 mengatakan itu, bahwa semua manusia nanti akan harus tekuk lutut kepada Yesus. Karena itu dalam pernikahan, maka perkataan ini setelah ayat 21, ayat 22 sampai 26a dibacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Untuk menguduskannya, memurnikan. Jadi lihat, tujuan pernikahan itu untuk memurnikan. Ya, istri tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Wih, ini nggak gampang. Apalagi kalau istri sudah lebih pandai, lebih pintar, lebih cantik, lebih hebat. Waduh, harus tunduk sama suami seperti kepada Tuhan. Karena Tuhan ini engkau harus hormati. Suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus. Wah, ini juga nggak gampang. Suami ini juga berlaku seperti Yesus. Kalau dalam problem-problem kesalahan, maka suami harus berlaku seperti Kristus. Apa? Mengampuni, betul. Mengampuni, kita berapa banyak kali diampuni oleh Tuhan. Nah, itulah Tuhan kita, Yesus. Karena itu saat istri harus tunduk, maka apanya yang dipotong-potong, tersayat perasaan. Karena wanita itu lebih dominan perasaan. Perasaannya terpotong-potong. Ya. Dan waktu engkau terpotong-potong istri-istri, apa yang kamu lakukan? Ngamuk? Wah, bantah. Ya,
Sudah, saya melihat gebrak-gebrak, apalagi kalau sudah punya posisi kaya, suaminya tidak kaya gitu. Wah sudah, perasaan teriris, sudah ngamuknya bukan main, sudah keluar kata-kata yang hinaan yang luar biasa. Ya, nah coba apa yang harus kita lakukan kalau perasaan kita terpotong, tersayat? 1 Petrus 3, 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Iya, ayat 2 dalam bahasa lain katakan having witnessed your chaste behavior in the fear of God. Ya, jadi ayat 2 ini mestinya katakannya agak berbeda. Jadi kalau istri ini mulai perasaannya disayat, coba kamu ini tanpa perkataan. Wah, ini yang paling sukar. Kalau istri disayat biasanya terus jarit, sudah. Karena istrinya kan kalau bicara ini kan lebih banyak dari suami. Jadi waduh tambah sudah. Ya. Tapi apa? Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Jadi nggak perlu ngomong tapi kelakuan, ya. Sehingga suaminya itu melihat bagaimana murni salehnya. Nah, ayat 2 tadi saya terjemahkan setelah menyaksikan, mestinya begitu, having witness, ya. Setelah menyaksikan betapa murni kelakuanmu dalam takut akan Allah. Ini enggak ada ini kata-kata ini. Kenapa istri yang baik ini bisa memenangkan? Karena dia takut akan Allah. Nah itu kunci ini yang terus harus kita pakai. Takut akan Allah, takut akan Allah. Oleh karena ketundukan istri yang takut akan Allah ini, suaminya bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lihat gambar yang di atas. Ini suaminya ngamuk ini ya. Tapi istrinya juga ngamuk, betul enggak? Mukanya kan begitu. Ya. Tapi terus ya, kalau istri terus cemberut gitu, waduh suaminya lebih lagi nanti. Karena itu istrinya lalu berubah. Ya, mukanya dia tahu suamiku mesti dimenangkan oleh kelakuanku. Ya. Nah, kelakuanku ini salah satu raut muka ini kelakuan saudara. Ya. Coba ini kita lakukan begitu ya. Kalau istri-istri mukanya tidak cemberut tapi seperti gambar ini bahwa suaminya lalu berubah. Berubah melihat istrinya. Ya. Nah, ini pesan bagi istri-istri. Tapi sekarang pesan bagi suami. Suami harus mengasihi. Dengan apa? Memotong. Motong apa? Kalau istri itu memotong perasaan. Suami ini mesti memotong pikiran. Pikiran logik ini loh. Cengli. Memang suami-suami kadang-kadang berkata, istriku ini kok cengli ya. Tapi jangan ngomong loh ya. Kamu cengli, wah sudah. Bar. Tapi dalam batin memang begitu. Kadang-kadang kok nggak masuk akal gitu loh. Nah itulah namanya istri. Karena itu yang belum menikah ya. Anda mesti bisa mengelola ini pikiran nih. Bagi yang laki ya. Perasaan istriku itu enggak masuk akal. Ya itulah istri. That is a woman. Sehingga banyak pria-pria, woman always right. Nah itu quotes dari laki-laki biasanya gitu. Woman
always right. Dan suami mesti bisa ngerti kok. Perasaan istriku tidak masuk akal gitu loh. Ya. Tapi ya karena aku harus mengasihi, nah suara Tuhan ini mesti kuat. Karena itu saya tuliskan yang di bawah. Biarlah lebih kuat suara Tuhan daripada pikiranmu. Pikiranmu kan berkata, enggak masuk akal istriku ini. Ya. Tapi suara Tuhan kata, kasihlah istrimu. Seperti aku mengasihi jemaat. Wah ya sudah. Saya kalau sudah kena begini, saya knock out sama Tuhan. Ya Tuhan. Sudahlah. Saya harus mengasihi. Selesai. Wah, ini harus kuat ini, ya. Karena itu firman Tuhan ini harus dominan dalam diri kita, Jadi saat istri bersalah, suami ini harus mengasihi istrinya. Kenapa bisa? Sebab melihat Kristus mengasihi jemaat. Lihat toh itu. Kristus dihajar. Kenapa dia mau dihajar? Kan berdarah-darah. Karena dia cinta gereja. Anda dan saya. Nah kita juga gitu suami-suamiku. Kalau perasaan kita, pikiran kita seperti dihajar. Aduh enggak masuk akal. Ya udahlah. Kita karena cinta. Ya. Kita mengampuni. Maka suami yang takut akan Allah itu harus mengampuni. Melupakan kesalahan istri. Karena itu kalau suami itu selalu ingat-ingat kesalahan. Wah. Sukar dipertahankan rumah tangga itu. Sukar. Ya. Karena itu pernikahan jasmani itu sebagai latihan. Latihan untuk masuk pernikahan anak domba. Yaitu kita menjadi mempelai Kristus. Jadi kalau sekarang sudah tidak mau dikat dengan melalui pernikahan. Rasanya enggak gampang loh. Anda bisa masuk menjadi mempelai Kristus. Karena saudara harus mengalami itu. Karena nanti kita akan masuk dalam kelompok yang jauh lebih besar. Ini kan cuma suami istri kan berdua. Nanti kalau sudah masuk gereja Tuhan. Wih, gereja Tuhan itu lebih lagi itu. Ya. Itu banyak orang dan jauh lebih hebat dari kamu banyak orang. Ya, kalau suami mungkin istrinya cuma satu, lawannya cuma satu. Tapi kalau di gereja, wih, banyak. Pendeta aja begitu banyak yang pintar-pintar, yang jauh lebih pintar dari saya, banyak sekali. Betul enggak? Tapi ini kuncinya. Ya. Efesus 5 ayat 31 sampai 33 berbunyi. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Iya, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi sebetulnya pernikahan itu sebetulnya suatu training sementara di muka bumi. Ya sakit-sakit toh engkau sampai mati saja, betul? Tapi kalau engkau bisa bertahan dalam trainingmu mungkin menderita. Engkau mengalami KDRT misalnya wanita-wanita. Tapi engkau tetap tidak mau cerai. Kecuali dicerai ya. Kalau dicerai suaminya yang menceraikan, udah memang gimana. Tapi istri yang mau tetap tunduk mungkin mengalami KDRT, dia tetap aku mau tunduk pada Tuhan. Lihat nanti upahmu nanti besar di sorga.
Karena itu sebelum menikah pikir dulu. Resiko, mungkin resiko KDRT. Kenapa ya? Karena suamimu keras orangnya. Ya resiko. Betul nggak? Mikir dulu gitu loh. Jangan cuma lihat kaya, oh wah sudahlah. Nanti dulu. Nah, rahasia pernikahan ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Karena itu setelah ini minggu depan kita belajar bagaimana kita bisa masuk dalam kelompok yang lebih besar, gereja. Nah, itu lebih sukar lagi. Kalau suami istri aja sukar, apalagi di gereja. Tandinganmu itu lebih banyak. Yang jauh lebih pintar, lebih banyak. Yang jauh lebih kaya, lebih banyak. Nah, bagaimana sikap saudara? Ya, karena itu sikap kita ini mesti seperti ini. Kita mesti takut pada Kristus. Rendahkan diri kita. Tunduk pada otoritas. Karena itu mari kita menyanyikan pujian ini. Kita mempunyai komitmen. Kami mau tetap menjadi satu oleh Roh-Mu. Roh Tuhan inilah yang memberikan kita bisa jadi satu. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan. Berikan di hati kami penuh kecintaan, satu di dalam maksud, satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Kesaksian kita menjadi satu supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Anak-anakmu yang mungkin nakal, terhilang, jauh dari Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau engkau bisa rukun, engkau bisa menunjukkan kasih Kristus, itu salah satu penyebab mereka bisa ikut Yesus kembali. Teman-temanmu yang melihat, yang jauh dari Tuhan, karena engkau berubah, keluargamu berubah, mereka bisa diselamatkan melalui kesaksian hidup keluargamu. Mari kita mau berdiri, baik Anda yang di rumah pun nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan. Berikan di hati kami penuh kecintaan, satu di dalam
satu pengharapan. Yes Tuhan. Supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Satu di dalam maksud, satu pengharapan. Satu di dalam. Yes Tuhan. Biar harapan kami, keselamatan jiwa kami Tuhan. Harapan kami dimuliakan kelak. Haleluya. Biar itu menjadi harapan dari anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Yes Tuhan. Dapat diselamatkan. Haleluya. Engkau memanggil kami menjadi saksi-saksi ya Tuhan. Oh Jesus. Selamatkan pernikahan kami semua Tuhan. Supaya kami menjadi kesaksian khususnya untuk anak kami. Supaya kami punya tanggung jawab. Jangan sampai mereka terhilang karena kami. Amin. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Mari Kau bekerja Tuhan di tengah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Oh Jesus. Sentuh hati kami semua. Jesus. Biar kami masing-masing punya roh takut akan Engkau, Yesus. Takut akan Engkau menyelamatkan jiwa kami. Mari Tuhan, urapan-Mu mengalir. Sementara mereka mendengarkan firman-Mu dan menyanyi ini, urapan Tuhan akan terjadi, memberikan Tuhan penghiburan. Hati-hati yang luka Engkau beban ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau terus mengerjakan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami semua punya kasih yang sejati, kasih ilahi yang Kau berikan dalam batin kami, supaya kami didominasi oleh kasih-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami, negara kami. Saat sukar ini Tuhan, tolonglah Tuhan. Gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, khususnya keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang mengalami masalah-masalah, Tuhan tolonglah Tuhan. Supaya keluarga-keluarga tetap tegak dan baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mau menerima berkat-Mu. Terimalah saudaraku, berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan.
kita akan dijemput sebagai pengantinnya. Yes. Haleluya. Yes. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, Amin. Kasih Tuhan tak berujung, kasih Tuhan tak pernah berhenti, cinta Tuhan tak berakhir dan tak berakhir. Dialah Kristus, Alfa Omega. Dialah Kristus, Alfa Omega. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Namba, ikuti ibadah online Anak Namba yang diadakan melalui Zoom. Khusus minggu ini, ibadah gabungan untuk kelas kecil dan kelas besar, jam 8:30 pagi. Yuk bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.